Baik, kita ketemu lagi di channel otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemeliharaan engine management system. Engine management system itu apa? Yaitu sistem manajemen engine yang dikendalikan oleh beberapa sistem, yaitu sistem pengapian, sistem bahan bakar, kemudian sistem katup, kemudian sistem idle, sistem OBD, dan sistem tambahan lainnya. Sehingga diharapkan dengan sistem ini, maka didapatkan efisiensi pembakaran, kemudian tenaga mesin yang lebih bagus, kemudian bahan bakar yang hemat dan emisi yang kecil. Adapun pertama yang kita lakukan persiapan, yaitu persiapan alat pelindung diri. Ya, kita kita memakai topi kerja, kemudian masker, kemudian kita pakai sarung tangan, kita pakai baju kerja, kita pakai sepatu. Berikutnya adalah kita menyiapkan mobil kerja yang sudah kita siapkan di atas car lift ini, yaitu Daihatsu Xenia tahun 2006. Berikutnya Avo Digital ini, kemudian Scan Tool, ya, Scan Tool Ismat 8000, kemudian kita siapkan cleaner ya untuk membersihkan nanti konektor-konektor yang kotor. Kemudian SST yang kita butuhkan, kita nggak terlalu banyak menggunakan SST. Kemudian juga kita siapkan kain, yaitu majun. Dan juga tidak kalah pentingnya kita siapkan buku manual dari mobil ini, yaitu Daihatsu Xenia, ya, untuk melihat standarisasi dari sensor dan aktuator dan sistem lainnya yang memang dibutuhkan. Sebelum kita bekerja, kita pasang fender cover dulu. Ini bagian dari standar service mobil. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan scan tool. Sudah kita siapkan ya Ismat 8000. Kemudian kita hidupkan ya, kita pasang dengan OBD2-nya di bawah setir ini ya, kita hubungkan dengan scan. Kemudian kita pilih menu diagnostik ya. Kemudian kita pilih merek, kemudian wilayah, dan kita lakukan analisa data. Dari analisa data ini, kita bisa baca kondisi data pada scan tidak menunjukkan adanya permasalahan pada EMS mobil Xenia. Dengan scan tool ini juga kita akan menguji injektor ya. Ya, kita pilih menu actuation, kemudian kita menguji injektornya. Injektor mobil kita hidupkan ya. Kita hidupkan, kita starter injektor. Dari sensor kita kontrol, kita matikan injektor 1, kemudian injektor 2, injektor 3, injektor 4. Kita kontrol bergantian, kita matikan bagaimana kondisi suara mobil. Jadi terjadi perubahan. Setelah itu injektor kita kembalikan dan mobil suaranya bisa halus kembali. Kemudian juga kita bisa mengecek kontrol RPM ya, RPM-nya kita naikkan, suaranya bagaimana, RPM kita turunkan, suaranya bagaimana. Kemudian kita juga bisa mengecek koil pengapian ya. Kalau koilnya kita matikan, apa yang terjadi ya, bisa kita kontrol. Berikutnya pengukuran. Kita akan mulai melakukan pengukuran aktuator dan sensor. Kita sudah siapkan
avometer digital. Bersamaan dengan pengukuran, kita akan melakukan pembersihan komponen, yaitu soket-soket konektor pada sensor dan aktuator, kita bersihkan. Kemudian kita juga akan melakukan pengecekan fisik kondisi sensor dan aktuator dan konektornya. Apakah ada retak, patah, atau bocor, atau ada cacat lainnya yang bisa mempengaruhi kinerja dari sensor. Pemeriksaan yang pertama kita lakukan pada sensor U2 atau lambda. Sensor ini tempatnya paling mudah ya. Kita hubungkan pin 1 dan pin 2 dengan AVO. Menurut standar ukurannya 11 sampai 14 ohm. Didapatkan hasil pengukuran 13,5 ohm. Jadi masih masuk dalam standar. Berikutnya kita akan mengukur sensor ECT, engine cooling temperature. Jadi ini sensor ini memberikan inputan ke ECU itu suhu dari pendingin ataupun mesin. Pada suhu 20, ya ini kita lakukan pengukuran mesin dalam kondisi mati. Itu terminal 1 dan 2 kita hubungkan, didapatkan nilai 2,29 sampai 2,60 kilo ohm. Standarnya hasil pengukurannya 2,33 kilo ohm. Jadi masih masuk di dalam standar ini. Pinnya ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Ini ada nok-noknya yang bisa kita jadikan acuan. Berikutnya kita akan mengukur sensor TPS, Throttle Position Sensor. Sensor ini memberikan input ke ECU dalam bentuk tegangan ya. Tegangan itu konversi dari pembukaan katup ya, yang diukur. Ketika ada 3 terminal, 1, 2, dan 3. Ketika terminal 1 dan 2 kita hubungkan, tahanan standarnya 2,5 sampai 5 kilo ohm. Hasil pengukurannya sekitar 4,5 kilo ohm. Dalam kondisi throttle tertutup, terminal 3 dan 2 kita hubungkan, itu standarnya 0,3 sampai 5,8 kilo ohm, didapatkan hasil pengukuran 5,1 kilo ohm. Dalam posisi throttle terbuka penuh, terminal 3 dan 2 kita hubungkan, standar tahanannya 1,9 sampai 9,16 kilo ohm. Didapatkan hasil pengukuran 8,5 kilo ohm. Dari hasil pengukuran ini, maka sensor TPS ini masih berfungsi dengan baik. Pengukuran berikutnya adalah sensor ISC, Idle Speed Control, yaitu mengontrol posisi idle speed dari mobil ya. Ada 4 terminal, yaitu terminal ya 1,3 dan 2,4. Ya, terminal 1,3 ini standar tahanannya 45,6 sampai 50,4 ohm. Didapatkan hasil pengukuran 47,5 ohm. Sementara terminal 24 standarnya 45,6 sampai 50,4 ohm. Didapat hasil pengukuran 49 ohm. Dari hasil pengukuran ini masih masuk di dalam standar. Berikutnya kita mengukur sensor IAT, Intake Air Temperature, yaitu temperatur udara masuk ya. Temperatur udara masuk ini sensornya ada 2 pin, yaitu pin 1 dan 2.
Jika kita hubungkan dengan ohmmeter, maka standar tahanannya 2,21 sampai 2,69 kilo ohm. Didapatkan tahanannya 2,5 kilo ohm. Jadi masih masuk di dalam standar. Jadi sensor ini masih baik. Berikutnya kita akan mengukur aktuator, yaitu koil pengapian ya. Pada saat mengukur koil pengapian ini, maka saluran listrik yang menuju pada injektor itu kita copot ya. Saluran listriknya kita copot sehingga nanti ketika koil ini menyala, maka tidak ada injeksi bahan bakar yang menuju ke ruang bakar. Sehingga ketika koil ini menyala, maka percikannya itu tidak akan membahayakan karena tidak ada injeksi bahan bakar. Jadi itu bagian dari K3-nya agar tidak terjadi kebakaran dari percikan ini. Maka didapatkan hasil busi masih memercikkan bunga api, berarti masih baik. Berikutnya, yang terakhir kita akan mengukur aktuator, yaitu koil injektor. Standar tahanannya 11,6 sampai 12,4. Ada 2 pin yaitu 1, 2. Dari hasil pengukurannya didapatkan 12,1 ohm. Demikianlah praktek pemeliharaan engine management system dengan beberapa sensor dan aktuator. Kendala di dalam pengukurannya ini adalah posisi sensor yang agak jauh untuk kita capai ya. Jadi dengan tempat yang kecil dan penuh dengan kabel dan komponen-komponen mobil, maka tidak semua sensor itu bisa kita lakukan pengukuran dengan kondisi yang mudah ya. Baik itu, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.